Akhir tahun lalu, Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Perpu diterbitkan atas kebutuhan yang mendesak sebagai antisipasi guncangan ekonomi yang mungkin terjadi akibat konflik geopolitik global. Perpu Cipta Kerja berisi beberapa peraturan yang disempurnakan terkait ketenaga kerjaan dan upah minimum alidaya. Perpu juga mengatur tentang harmonisasi peraturan perpajakan, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pengaturan sumber daya air bagi kepentingan umum. Perpu ini juga mengoreksi kesalahan non-substansial seperti salah ketik atau kesalahan rujukan pasal di Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya dinilai oleh Mahkamah Konstitusi sebagai inkonstitusional bersyarat dan meminta pemerintah memperbaikinya paling lama dalam 2 tahun. Secara konstitusional, Perpu ini adalah mengganti daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi tentu Undang-Undang Perpu ini mengganti Undang-Undang Cipta Kerja. Pertimbangannya adalah pertama, kebutuhan mendesak. Pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik yang terkait dengan ekonomi, kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi, dan juga beberapa negara sedang berkembang yang sudah masuk kepada IMF itu lebih dari 30 dan sudah antri juga 30. Jadi kondisi krisis ini untuk emerging dan developing country menjadi sangat real. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai Perpu Cipta Kerja yang telah diterbitkan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang Cipta Kerja, kami sudah bersama dengan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Terima kasih Pak Yasona telah bergabung bersama kami. Terima kasih Eliza, senang bisa gabung untuk kita coba menjelaskan beberapa hal. Ya. Kita tahu bahwa ada kontroversi, biasa saja itu. Tetapi untuk itu kita harus menjelaskannya. Betul. Terkait dengan kontroversi memang Pak Yasona, sejak awal atau kita lihat memang pertama kali diterbitkan ya Perpu Cipta Kerja ini langsung mendapatkan banyak sorotan di sini. Reaksi pun beragam. Salah satunya juga kita dapatkan di sini ada sebuah reaksi keras yang kemudian muncul, salah satunya dari akademisi. Ini kan dikatakan bahwa mereka mengkritik salah satunya terkait dengan penerbitan Perpu Cipta Kerja ini. Tanggapan Anda, Pak? Ya, memang bukan hanya pada waktu Perpu ini, sebelumnya juga sudah menjadi sorotan karena Undang-Undang Cipta Kerja adalah satu produk yang mencoba merevisi sebanyak 77 undang-undang yang orang kaget ya, metodenya juga metode baru yang belum dikenal sebelumnya, metode omnibus, sehingga bahkan ada seolah-olah ini dipaksakan, seolah-olah ini hanya untuk kepentingan investasi, padahal kalau dilihat tidak hanya investasi keberpihakan kepada UMKM juga sangat tinggi sekali di Perpu, di Undang-Undang Cipta Kerja. Pada dasarnya sama, hanya ada perbaikan dalam bidang tadi Aliza sudah mengatakan bidang ketenaga kerjaan, sertifikasi halal, penyempurnaan tentang perpajakan, hubungan pemerintah pusat, keuangan pemerintah pusat dan daerah, itu perbaikan-perbaikan yang diberikan. Bahwa perbedaan pro kontra itu adalah sesuatu yang wajar dalam sebuah negara demokrasi. Dan kita melihat bahwa kita sudah kerjakan pasca Mahkamah Konstitusi, sudah setahun lah ini kita kerjakan. Pertama kita kerjakan dulu revisi undang-undang tentang tata cara pembentukan perundang-undangan. Setelah itu kita rujuk sudah mengakomodasi pembentukan omnibus law, baru kita keluarkan. Dan tadi disampaikan kita melihat bahwa pada waktu Perpu ini diluncurkan, pemerintah sudah menjelaskan ada alasan yang mendesak. Ada alasan yang kalau kita, karena prognosis ekonomi
yang tahun 2023, baik World Economic Outlook, baik dari IMF, baik dari World Bank, semua membuat Bloomberg, membuat prediksi-prediksi prognosis ekonomi yang suram. Kalau kita tidak melakukan satu terobosan dan reformasi struktural, membuat iklim usaha yang lebih baik, ya kita terlambat nanti mengkoreksi. Ekonomi kita juga yang awalnya diprediksi 6%, dikoreksi kembali. Bukan hanya Indonesia yang membuat statement seperti itu, tapi dunia, expert dunia. Maka kalau kita tidak menyikapi itu secara cepat, kita akan dampaknya ke ekonomi akan semakin terasa sekali. Okay. Maka Presiden dalam hal ini, kami sebetulnya sudah mengerjakan ini cukup lama, bertahap, kita lihat supaya sempurna, tetapi melihat kondisi ini, kemudian diambil keputusan berdasarkan rapat, Bapak Presiden mengundang kita semua, kemudian diputuskan memang kita punya pilihan, ini lebih baik kita selesaikan melalui Perpu agar cepat berlakunya, dan sekarang tinggal bolanya di DPR untuk menilai alasan subjektifnya sebuah Perpu sudah disampaikan oleh Presiden. Ada 3 alasan kegentingan memaksa, seperti keputusan Mahkamah Konstitusi yang 3 itu, kebutuhan yang mendesak, ya, bahwa ketentuan yang ada tidak memadai, ya, bahwa kalau melalui mekanisme normal dan formal dibutuhkan waktu yang sangat panjang. Oke. Artinya di sini tidak ada prosedur yang dilanggar seperti itu ya? Sama sekali tidak. Okay. Sama sekali tidak ada yang dilanggar. Karena apa yang kita lakukan ini sudah diakomodasi dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, di mana mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi, kami merevisi undang-undang tentang tata cara penyusunan undang-undang, dan di situ kita masukkan metode omnibus, ya, dan juga kita mengikuti karena dalam keputusan Mahkamah Konstitusi juga harus ada meaningful participation, ya. Kita membentuk satgas loh untuk menampung aspirasi, menampung feedback dari masyarakat, bahwa dikatakan kita ujuk-ujuk orang sesudah pasca Mahkamah Konstitusi nggak langsung kita perpukan kok, kita perbaiki, kita buat, kita panjang ceritanya. Jadi ya biasa dalam sebuah demokrasi itu perbedaan pendapat sah-sah saja, tetapi apalagi ini sekarang dalam masa politik, sudah mulai panas kan, sudah mulai masuk sebentar lagi pemilu, ya orang mulai menggunakan momentum-momentum politik ini. Saya kira itu normal saja. Kami akan menjelaskan ke DPR, ya, alasannya mengapa harus pilihan ini diambil, pilihan Perpu, ya. Kan kita lihat bahwa pelemahan pertumbuhan ekonomi sekarang ini sudah ada 14 negara menjadi pasien IMF. Ada 28 mungkin saja akan menyusul. Ini tidak mungkin main-main. harus kayak tadi ya, kalau ingin dijelaskan karena seberapa gentingnya ini. Karena kalau tadi kita lihat on the track ya Pak Yasona ya, kita runut kembali. Pemerintah dan DPR sudah sepakat dengan skema perbaikan melalui revisi Undang-Undang P3 sebagai pintu masuk. Lalu kemudian penyusunan undang-undang sudah dapat menggunakan metode Omnibus Law dan lahirlah tadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Pemerintah kemudian menargetkan perbaikan, dan kalau kita melihat di situ, itu kan semua on the track. Mungkin masyarakat sudah melihat ini on the track, tapi apa akhirnya, mengapa kemudian balik lagi kalau sudah on the track, apa yang akhirnya pemerintah akhirnya tetap mendorong seperti itu? Mungkin ini yang harus Coba kehati-hatian kita memerlukan waktu. Kami menyelesaikan Undang-Undang Nomor 13 revisi, ya, menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002. Sudah masuk di sana. Lama kita membuat menjaring aspirasi, masukan, lihat kembali, dengar lagi masukan tentang ketenaga kerjaan, ada lagi perdebatan tentang sertifikasi halal, ada perdebatan tentang pajak dan lain-lain. Bagaimana ini menjadi pas di penghujung ini, tiba-tiba kita melihat ada perang Rusia Ukraina, dampaknya dan diprediksi akan ada stagflasi dalam ekonomi, perekonomian Indonesia akan terdampak besar kepada stagflasi global.
Nah, kalau kita tidak mengambil langkah antisipatif, kalau sekarang misalnya kami majukan ini ke DPR, bulanan kan proses normalnya. Masuk dulu, bentuk pansus, dengar dulu, panjang sekali. Biarlah ini kita segera lakukan supaya ada reformasi struktur, ada reformasi struktural dalam ekonomi kita, kemudahan berusaha, UMKM terdorong dengan baik, ya. Kemudian pertumbuhan ini bisa kita harapkan bisa tidak dampaknya tidak terlalu dalam. Ya. Kalau pada akhirnya 2023 ini terjadi. Betul. Bisa dibayangkan dengan undang-undang Cipta Kerja yang begitu besar dan masuk masa-masa politik, ya. Sesudah tahapan politik ini banyak anggota DPR, teman-teman juga akan mulai datang ke dapil. Ini semua kita hitung banyak. Ya, ya. Dan kalau proses normal ini bisa saja 7 bulan, berapa bulan, ya. Apalagi sudah menjadi perhatian masyarakat karena ada keputusan Mahkamah Konstitusi dan lain-lain. Pada saat yang sama, sewaktu keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja, banyak negara-negara yang sudah berminat dan melihat reform yang dilakukan sudah bersemangat, menanyakan kepada pemerintah, bagaimana ini ujungnya nanti Undang-Undang Cipta Kerja. Kami akan penuhi, kami taat kepada konstitusi, keputusan Mahkamah Konstitusi. Sekarang kami akan perbaiki. Tahapan pertama perbaikan kepada tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Sesudah itu akomodasi, baru kita mulai menyisir dengan baik. Mengapa lama? Karena kami harus menampung aspirasi dari banyak pihak. Kita ada satgas untuk itu. Ya, jadi kok tiba-tiba, ya. Kalau tadi tidak ekonomi kita ini dalam kondisi dunia yang seperti ini, kita baru keluar dari krisis akibat pandemi COVID. Ada sekitar 81 juta orang yang hanya bekerja di sektor informal pada waktu COVID, ya, terjadi dampak kepada 11,5 juta pekerja. Nah, tiba-tiba kita baru keluar dari krisis pertama itu pandemi COVID yang baru saja kemudian kemarin Presiden mencabut PPKM-nya, kondisi ekonomi global. Jadi kita baru melampaui satu kondisi yang berat sekali dan prognosisnya akan berat lagi mau tidak mau kita harus melakukan satu approach yang lebih artinya cepat. bahwa memang penetapan Perpu ini untuk mencegah terjadinya krisis perekonomian dan untuk dalam. Ya, dan juga untuk bisa dikatakan memberikan kepastian hukum bagi investasi dan dunia usaha. Yes, seperti of course. Oke, baik, kita akan lanjutkan perbincangan di Pak Yasona usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami.